Nah, ini teman-teman, dapat data di sini. Halo guys, welcome back to channel Om Ewa. Oke teman-teman, kesempatan kali ini Om Ewa mau nge-review HBR 1001 yang sudah Om Ewa upgrade dan beberapa part sudah include di sini. Ada beberapa ubahan besar di dalam HBR 1001 dan tampaknya seperti ini. Sederhana, tidak ada ubahan, tetapi nanti lihat sendiri teman-teman, ubahan apa saja yang sudah Om Ewa masukkan ke dalam HBR 1001 ini dan apa saja fitur yang sudah disematkan di HBR 1001 ini. Karena HBR 1001 ini sudah beberapa yang ditingkatkan untuk menyaingi dan menandingi si WLTA 1040-20 yang sudah lahir, sudah bakoh. Nah, ini kita akan perbakohkan nih teman-teman. Jadi di video kali ini sebagai gambaran juga teman-teman yang punya HBR 1001, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Nah, nanti di sini akan ada gambaran gimana HBR 1001 yang sudah kita upgrade, sudah kita tingkatkan, beberapa part diantaranya nanti kita akan jabarkan semua, beberapa fitur juga kita akan jabarkan semua. Semoga video ini menjadikan sebuah inspirasi gambaran buat teman-teman yang punya HBR 1001 agar nanti bisa setidaknya mengikuti ataupun setidaknya memiliki imajinasi atau kreativitas yang lain untuk HBR 1001-nya untuk menandingi si WLTA 1040 agar tidak kalah tangguhnya nih teman-teman. Oh ya, yuk jangan lama-lama, langsung aja kita akan bahas dan kita ulik HBR 1001 ini ubahan besar apa saja yang sudah kita include-kan. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk di like dan subscribe nih channelnya Om Ewa. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan seputar tips dan trik RC Adventure lainnya serta upgrade dan sepil-sepil seperti ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga di like dan subscribe RC Zigzag di sini. Jangan lupa juga di like dan subscribe RC Gasum di sini. Ini buat sahabatnya Omnya, dia pasti langsung di like dah. Ayo langsung aja yuk kita ulas yuk. Apakah ubahan besar di HBR 1001 ini yang Om Ewa kerjakan 1 bulanan nih? Langsung aja yuk, cekidot. Oke teman-teman, ini untuk RC HBR 1001. Nah, sebelum kita meranjak ke RC-nya, lebih baik kita simak untuk controller RC HBR 1001 yang sudah Om Ewa upgrade seperti ini. Nah, ini adalah controller si HBR 1001. Om Ewa menggunakan transmitter dari Traxxas TQ1 Top Qualifier. Nah, ini remote transmitter original Traxxas. Kenapa pakai ini? Karena HBR 1001 sendiri dia clone Traxxas. Nah, maka dari itu remote yang cocok ya remote-nya si Traxxas agar dia sudah mirip banget dan plek-ketiplek dengan si Traxxas. Jadi teman-teman bakalan ketipu juga. Wih, ini HBR bukan, ini Traxxas. Ternyata dia HBR. Tetapi dalamannya nanti kita lihat. Oke. Nah, di video kali ini kita akan ulas dulu untuk remote-nya, transmitter si HBR 1001 ini teman-teman. Jadi udah ada ubahan. Nah, ini ubahannya yang nampak sepintas banyak tombol. Nah, ini untuk transmitter Traxxas tidak mungkin ada tombol-tombol yang seperti ini ya teman-teman. Tidak ada ini. Nah, ini adalah customer sendiri buat HBR 1001, khusus untuk HBR 1001 agar nanti kita bisa lebih enak mengendalikan RC ini secara ergonomis, secara nyaman untuk mengaktifkan semua fitur-fiturnya tanpa mengganggu controller kita. Nah, ini sudah Om Ewa letakkan beberapa tombol. Apa ini fungsinya nih? Oke, yuk kita simak satu-satu. Nah, transmitter ini hadir dengan analog transmitter. Bukan, ini sebenarnya transmitter digital yang butuh kita unlock digitalnya. Kita harus membelikan satu modul link di sini. Nanti ada link Traxxas yang sini. Harganya lumayan ya. Nah, nanti alat modul itu kita masukkan ke dalam sini, remote-nya. Nah, di alat modul itu nanti kita akan bisa melihat secara langsung setup remote ini secara digital di smartphone. Canggih kan? Makanya Om Ewa memilih transmitter ini karena masa depannya nanti akan panjang gitu teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar analog transmitter, tetapi dia bisa menjadikan digital transmitter juga. Serta ada beberapa fitur yang RC lain nggak ada. Misalkan RPM nanti akan terbaca di smartphone, kemudian suhu motor juga akan terbaca di smartphone, kemudian nanti ada juga telemetri baterai juga akan terbaca di smartphone. Bahkan RC ini kemiringan seperti ini
kemiringan seperti ini akan terbaca di smartphone. Jadi smartphone-nya akan memiliki tampilan seperti ini. Nah, canggih kan? Nah, ini adalah remote yang bahan dasarnya akan bisa dijadikan seperti itu. Ini bahan dasarnya seperti ini teman-teman. Agak simple ya, tetapi ini canggih sepertinya. Dia bisa analog, dia bisa digital pula. Terus ini ada tombol apa aja? Oke, ini tombol steering. Nah, ini khasnya Traxxas, jadi enak banget. Ini tidak terlalu loncer dan tidak terlalu pulen. Ini penak banget. Ini kalau misalkan buat kita pemain RC gitu ya, ini putaran knob yang paling nyaman untuk kita putar-putar. Untuk mengontrol steering itu paling enak pakai remote-nya Traxxas. Kemudian throttle gasnya juga nyaman banget nih teman-teman. Jadi tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat, dan tidak terlalu kasar ya. Ini bener-bener smooth, bener-bener tekanannya pas. Dan ini kalau ke sini tuh panjang nih teman-teman. Ini gas 0 sampai ke 100. Wey, panjang banget. Ini bisa diartikan 70 ke 50 ya. Bukan panjang banget tuh. 75 atau mungkin ke 25 lah. Jadi bukan lagi 50-50 ya. 50 ke depan dan 50 mundur. Nah, ini ke 75 dan 25 untuk mundur. Oke, di sini ada tombol untuk steering trim. Di sini ada tombol function. Ini beberapa nanti bisa kita fungsikan untuk mengatur settingan di remote ini secara digital, tapi dengan kode lighting di sini. Oke teman-teman, ini tombol 1 steering, tombol 2 untuk throttle gas, tombol 3 atau channel 3 untuk shifter, kemudian channel 4 ini untuk diff lock bagian belakang, channel 5 ini diff lock bagian depan. Nah, ini ada fitur diff lock. Meskipun ini satu channel, tapi dia difungsikan menjadi 2 channel. Ini diff lock on bagian belakang, ini diff lock mati, ini diff lock on depan dan belakang, dan ini diff lock off. Gitu ya teman-teman. Ini ada tombol untuk setup kita mengatur ke menu. Kita bisa memilih selected menu di sini dengan kode Morse. Kode Morse, bukan kode lighting ya. Nanti kode lightingnya ada di diagramnya si Traxxas ini. Nah, di situ nanti ada tekan 1, tekan 2, nanti ada kedip 1, kedip 2, kedip 3, kedip 4 kali, kedip 5 kali, ada kedip warna merah, ada kedip warna hijau. Itu nanti artinya bermacam-macam settingannya menurut diagram sini. Nah, kalau teman-teman pusing dengan diagram ini, teman-teman langsung beli linknya aja, link connected atau linknya Traxxas, nanti disambungkan ke smartphone, sudahlah langsung di smartphone untuk semua settingannya di situ. Nah, sebenarnya tombolnya cuma itu aja teman-teman. Ini adalah tombol tambahan. Jadi di transmitter ini teman-teman sudah di bypass dengan transmitternya si HBR 1001. Ini nampaknya satu transmitter, tetapi kita mengendalikan ini itu mengendalikan 2 transmitter sekaligus nih. Kok bisa Om Ewa? Karena board transmitternya HBR 1001 Om Ewa pasangkan di bagian sini, bagian pegangannya di transmitternya Traxxas nih, seperti ini teman-teman. Nah itu adalah transmitternya si Traxxas yang sudah kita includekan ke sini. Ini namanya di bypass. Nah, cara bypassnya gimana? Cara bypassnya ada di videonya Om Ewa. Sudah Om Ewa jelaskan dan sangat aman dan sangat worth it. Memang agak sedikit effort dan perlu kehati-hatian dan resiko ditanggung penumpang. Karena memang resikonya sangat besar sekali ketika kita melakukan bypass gitu. Nah, alhamdulillahnya ini sudah selesai dan sudah work normally, tidak ada gangguan dan tidak ada hubungannya dengan transmitter kedua. Karena memang di channel 1 dan channel 2 itu terpisah untuk potensialnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan channel Traxxas yang diganggu dengan channelnya si HBR 1001 yang ada di dalam transmitternya ini. Nah, ini untuk channel ketiga di HBR 1001. Channel ke-1 HBR 1001 sudah include di steering, channel kedua di HBR 1001 sudah include di throttling. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat menghidupkan realistic lamp yang ada di HBR 1001 ini teman-teman. Karena kalau kita ganti transmitter, otomatis realistic lampnya akan mati. Karena di realisticnya HBR 1001 itu di receivernya. Itu yang membuat HBR 1001 ketika ganti transmitter HBR 1001 tidak memiliki realistic lampnya lagi. Nah, di sini sudah dihidupkan kembali dan realistic lampnya hidup.
Di dalam RC ini juga ada 2 receiver. Nanti gimana skemanya? Nanti teman-teman lihat nih video dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip. Makanya di sini penuh nanti dengan trik dan tips nih teman-teman. Oke, ini untuk channel untuk shifternya si HBR 1001 di channel 3. Om Ewa fungsikan sebagai menghidupkan lampu fog lamp, kedua fog lamp ini, dan lampu roof lamp. Nah, ini di sini nanti teman-teman. Ini channel 3. Kemudian channel 1 sudah include di sini ya. 1 2, ini ketiga. Kemudian untuk tombol perlampuan depan, ini menghidupkan lampu depan dan headlamp itu ada di sini. Nah, ini biasanya teman-teman sudah tahu kan. Kalau di HBR 1001 transmitternya sudah ada tombol untuk menghidupkan lampu. Nah, ini di sini. Om Ewa pindah di sini, dan di sini ada indikator transmitternya si HBR 1001 sebagai indikator juga ketika lightingnya ini sudah connected, dia akan menyala terang, bukan kedip-kedip lagi. Jadi ada 2 lampu indikator di sini. Ini lampu indikatornya si transmitternya TQ1 Traxxas, dan ini lampu indikatornya HBR 1001. Gimana, pusing nggak teman-teman? Ya Om Ewa aja bikinnya sampai mumet nih. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini adalah channel tambahan untuk winch depan, dan ini winch untuk belakang. Kenapa nggak dimasukkan ke sini aja Om Ewa? Takutnya besok ke depannya ownernya ingin mengaktifkan differential lock. Nah, ini masih ada channel yang nganggur untuk menghidupkan diff lock. Nah, ini diff locknya belum aktif karena belum ada modul atau mungkin part pendukung diferensialnya, karena memang belum diaktifkan. Ya lumayan lah untuk mengaktifkan differential lock itu bisa lumayan mahal teman-teman. Oke lah, kita akan lanjut. Ini modul tambahan, jadi dia tidak menggunakan bagian dari channelnya remote. Dia ada channel tambahan, ini A dan B untuk menarik winch dan mengulur winch bagian depan, dan ini juga sama untuk menarik winch dan mengulur winch bagian belakang. Kenapa ditempel seperti ini? Nah, ini kalau teman-teman mau nge-winch tuh biasanya akan steering di sini. Ini throttling gas, dan teman-teman bisa melakukannya dengan jari seperti ini. Ini untuk narik, dan ini steeringnya masih main. Nah, ini agak sedikit lumayan comfortable atau nyaman, karena kita winching, ketika saat kita winching, kita narik tuas winching, juga kita mengarahkan roda dan mengangkat sedikit throttling gas agar rodanya tidak terkunci. Jadi memang roda harus diputar saat winching ya teman-teman. Kalau di bagian belakang ya di sini teman-teman, gimana caranya? Kalau bagian belakang itu posisi turunan, maka untuk pemindahan throttling gas ini kita pakai jari yang tengah. Nah, ini karena posisi turun ya, jadi aman-aman saja, dan jari telunjuk bisa kita fungsikan untuk menekan atau mengulur winch pada saat turun. Jari tangan sebelah kanan kita knop steering jangan sampai lepas. Nah, ini juga sudah nyaman banget. Selebihnya nyaman lah, karena remote Traxxas itu lumayan nyaman. Oke, untuk baterainya kita sudah includekan ini soket JST untuk memberikan baterai LiPo sebesar 1200 mAh. Cukup untuk transmitter ini sampai 2-3 kali main lah, 1 kali cas. Oke teman-teman, ini untuk transmitternya si HBR 1001 yang sudah Traxxasable molding bypass HBR 1001. Oke, yuk kita akan pindah ke RC-nya. Apa yang disuguhkan di RC ini sehingga RC ini nampak seperti ini teman-teman. Oke, kita akan bahas dulu bagian depan dan kita akan pindah view kameranya. Yuk langsung check it out. Oke teman-teman, ini HBR 1001 sudah ada di depan kita, dan lihat nih tampilannya lebih ganteng pol nih teman-teman. Jadi udah banyak ubahan di bagian sektor penampilan si HBR 1001 Ford Bronco ini. Ada beberapa detail-detail yang sudah kita tambahkan, dan sekarang jauh lebih ciamik lagi ini teman-teman. Nah, ubahan apa saja yang ada di bagian depan kita akan bahas satu persatu nanti sampai ke bagian belakang ya teman-teman. Oke, di bagian depan ini, di bagian depan langsung ke bumpernya. Yang nampak langsung sepintas adalah bumper di HBR 1001 Ford Bronco ini masih menggunakan bumper plastik bawaan HBR, tetapi di dalamnya sudah kita perkuat lagi dengan resin agar plastik ini nampak lebih berisi, dan berisi artinya tidak kosong artinya tidak kopong. Nah, ini yang membuat bumper itu tampak ringkih karena kopong nih teman-teman. Tapi ini sudah terisi, kita isi dengan EPO putih yang
tadinya itu lembek sekarang sudah jadi sangat keras seperti batu. Itu untuk mengisi celah-celah bumper yang ada di HBR 1001. Nanti kita akan sepilkan waktu kita buka si bodinya. Nah, di sini sudah ada winch dengan dual motor. Ini mereknya apa saya kurang tahu, ini winch Cinaan teman-teman. Tapi nampak gagah dengan firelight gigi seperti ini. Ini nampak lebih garang lagi. Dan winch ini memiliki fitur quick release. Dia sudah menggunakan dual motor yang artinya dia torsinya jauh lebih besar lagi daripada single motor. Oke. Ini quick release dimana kita bisa dengan leluasa dan mudah mengulur winch tanpa harus menarik via remote nih teman-teman. Tinggal kita cetikkan knopnya ini dan kita tahan serta kita tarik perlahan seperti ini nih teman-teman. Sangat mudah bukan? Oke, kita akan coba digulung kembali ya teman-teman. Kita akan nyalakan dulu elektrikalnya. Oke, sorry. Kemudian kita akan tekan tuas B di sini. Oh sorry, tuas A di sini untuk menggulung seperti ini. Guys, dan gulungannya ini lumayan kenceng karena winch ini sudah dibekali modul yang Om Ewa bikin menggunakan inverter. Jadi tenaga winch ini sudah menggunakan baterai 2S tetapi outputnya sudah di 8 volt karena ada modul inverter yang Om Ewa sudah includekan di modulnya nih teman-teman. Oke, untuk winch dan ini ada shackle yang sudah metal tentunya. Di samping itu di bawah ada lampu fog lamp double nih kanan kiri, dan bagian tengah ini untuk lampu bumper LED-nya. Ini fog lamp, ini bumper LED. Ada bumper LED dan ada roof lamp. Nah, ini double nih teman-teman. Bagaimana fiturnya? Oke, kita akan coba ya teman-teman. Ini masih belum connected dengan realistic lamp. Ini indikator realistic lamp, kita akan nyalakan dulu. Dan ini indikator realistic lampnya sudah connected. Langsung fog lampnya sudah nyala seperti ini. Manis dan ganteng pol nih teman-teman. Oke, kita akan coba buka fiturnya. Nih, ini tombol untuk lampu bumper bagian fog lamp dulu ya. Ini ada dua fiturnya, dia akan berkedip seperti ini, brighting. Kemudian kita akan menyalakan bumper LED dan bumper LED dan roof lamp ya seperti ini. Ini roof lamp yang benar-benar cakep. Ini roof lamp dari GRC dan dia roof lampnya si Traxxas HBR 1001 dengan 4 Traxxas dan bisa seganteng ini. Oke, yuk langsung lanjut. Nah, ini mumpung lampunya kita akan coba nyalakan semua ya, semoga tidak mengganggu visual dari video ini. Oke, ini remote-nya Om Ewa taruh dulu ya teman-teman, nanti kalau kita butuh fitur kita akan tarik kembali. Nah, untuk lampu di HBR ini sudah include sekarang dan dia sudah menggunakan realistic lamp bawaannya, dan tombolnya ada di sini nih untuk mematikan, ini untuk menyalakan berkedip seperti ini modenya. Keren. Ini untuk menyalakan DRL nya, dan ini untuk menyalakan lampu utamanya dan mematikan lampu utamanya seperti ini. Ini memang di HBR 1001 ada dan mungkin tidak spesial amat di video kali ini. Yang spesialnya adalah ini sudah menggunakan transmitter lain tetapi masih connect dengan realistic lampnya HBR 1001. Nah, itu yang membuat dia spesial. Kok bisa gitu? Karena kita bypass transmitternya. Ini dual transmitter ternyata. Oke. Di grill ini ada emblem Bronco. Nah, ini emblem yang Om Ewa bikin. Nah, ini yang bagus sekali. Ini detailnya nambah lebih cakep lagi karena ini pakai laser cutting dan sudah tulisannya sudah chrome. Dia bukan 3D print, bukan apa. Ini bagus banget. Ini sudah laser cutting dan chrome. Lumayan ya untuk emblemnya. Kemudian nampak ke atas lagi, ini kaca masih sama, body masih sama, hanya tambahan di fog lamp seperti ini. Yang membedakan di spionnya nih teman-teman. Apa yang beda? Nah, di spion ini sudah Om Ewa tambahkan detail, apa itu? Detail sen. Karena di HBR 1001 tidak ada sen di spion. Nah, kita akan coba hidupkan sen di spion. Nih, mantap, mantul nih teman-teman. Oke, kelihatan ya. Jadi dia bisa dilipat seperti ini, sen tetap nyala. Ya, ini nyala. Dibuka pun sama. Ini yang
bikin HBR 1001 detailnya makin tambah kece nih. Oke, sen bagian sisi kanan juga sama, ini bisa ditekuk juga dan kabelnya ada di sini ke belakang. Gini nih teman-teman. Oke, mantep ya. Oke, apalagi ubahan di sektor bodi perbodian. Nah, di perbodian ada di sini tangga ini. Ini tangga dari GRC nih teman-teman. Apa spesialnya ini? Oke, sebentar kita akan naikkan dulu view-nya sedikit. Cuit. Sip. Nah, tangga ini tangga dari GRC dan ini scale banget di RC 1/10 dan ini benar-benar fungsi, misalkan mirip aslinya ya. Misalkan kita mau butuh tangga menaiki atapnya si Ford Bronco. Nah, ini kan tinggi banget nih karena Ford Bronco itu mobil yang sebenarnya tinggi dia. Kita bisa buka seperti ini. Set. Nah, misalkan ini masih kurang nyampe, kita bisa buka seperti ini. Mantap, cool habis. Nah, ini teman-teman. Ini kita bisa naikkan action figure di sini dan dia bisa berakting nih. Ini keren banget nih teman-teman. Kalau teman-teman punya action figure dan suka foto-foto di RC ini, kita bisa sematkan action figurnya selayaknya dia sedang menaiki tangga seperti ini. Ini ada action figure dan kita akan posisikan dia sedang menaiki tangga dan ini mantap, keren abis nih teman-teman. Yap. Oke. Bentar ya, kita harus posisikan dulu. Memang nggak jago nih untuk action figurnya. Oke, seperti inilah nampak kira-kiranya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa berkreasi sekreasi-kreasinya agar action figure ini bisa nampak dia sedang menaiki anak tangga seperti ini. Nah, nice. Ini kalau nggak dipegangi jatuh karena ini belum di tangannya belum disempatkan ke bagian yang mungkin ada sedikit pegangan di action figurnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nice. Oke, kita akan bisa lipatnya juga mudah seperti ini dan lipat ke atas seperti ini. Mantap. Oke, untuk di bagian belakang, nah ini kita sekalian ya, kita akan sepilkan dulu, kardusnya jatuh. Kita akan sepilkan dulu di bagian belakang. Ini ada perlampuan yang masih sama di HBR 1001 dan realistiknya juga sudah menyala seperti ini. Nih teman-teman, nice ya. Ini juga nyala. Nih nice. Oke, untuk mundur nyala dong tuh. Ini untuk lampu mundur. Oke, ini untuk winch bagian belakang dan winch bagian belakang kita menggunakan winch Warn Cinaan nih teman-teman. Ya, include-nya di sini. Nanti Om Ewa sepilkan. Dan caranya juga sudah ada yang diupload sama Om Ewa. Ini cara pasang winch belakang untuk HBR 1001 sudah ada di video terpisah dan sudah diupload juga nih teman-teman. Oke, untuk bagian bodi sisi kiri ini ada box tool. Ya, ini box untuk berpergian jauh, misalkan garasi atau bagasinya sudah tidak muat lagi. Nah, ini teman-teman untuk look tampilannya dan tidak ada tambahan lagi selain itu. Sangat minimalis, sangat simple dan sangat keren. Oh iya, di bawah bodi ini ada mudguard ya nih. Ini mudguard dari Traxxas nih teman-teman. Mudguard ini dari Traxxas dan bisa masuk di HBR 1001. PNP enggak? Ya enggak PNP. Ada beberapa mounting bolt yang harus kita buat karena di chassisnya tidak ada lubangnya. Jadi kita bor dan kita buatkan mounting untuk penempatan mudguard ini teman-teman gitu. Oke, untuk roda sepintas ya, untuk roda ini menggunakan rock tire. Nah, ini dengan OD ban 118 mm, kemudian lebar roda ini di 45 mm dengan velg bedlock 1,9. Velg bedlocknya modelnya seperti ini, warnanya putih agak kontras dengan warna Ford Bronco yang merah. Ini nampak lebih serasi nih karena warnanya nampak lebih hidup dan nyala ini teman-teman. Oke, ini ya agak sedikit
melihat ya, mungkin nanti Om Ewa akan revisi penempatannya. Ini mungkin penempatan karetnya saja sih. Nah ini, oke, kita akan revisi nanti. Dan roda ini menggunakan tipe roda yang memiliki gerigi-gerigi yang ada di samping ini, gunanya untuk memanjat di bagian bebatuan atau di tebing batu. Ada plus ada minusnya teman-teman menggunakan roda dengan tipe rock tire ini. Kenapa? Karena waktu kita manuver berbelok gitu, yang bagian samping ini bisa sering banget nyangkut di fender. Jadi sering ada bunyi tak 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 tak, itu karena roda ini di bagian samping-sampingnya yang over, karet yang over ini akan nyangkut di bagian fender. Ya enggak masalah teman-teman, enggak masalah, karena fender di HBR 1001 dia sudah menggunakan tambahan plastik over fender yang lumayan, bukan Lexan kayak yang di Weltos. Ini over fendernya kan dia terbuat dari Lexan menyatu dengan bodinya kan. Ini bukan, ini plastik tambahan. Oke, untuk roda sudah, wheelbase tidak ada ubahan, dan bodi masih menggunakan stok dari HBR 1001. Untuk side skid plate atau mungkin footstep masih menggunakan di HBR 1001 yang ini masih kayak gitu, masih meleot-meleot, ini enggak apa-apa lah. Oke, apa aja ubahannya yang lain? Nah, yang lain ada di sektor bagian dalamnya. Kita akan buka yuk teman-teman. Kita akan matikan dulu transmitternya apa ya. Oh ya, untuk spesialnya teman-teman di HBR 1001 ini kita menggunakan mount body yang sudah magnetik. Jadi bodinya sudah tidak menggunakan klip lagi yang menyusahkan. Karena di HBR 1001 itu klipnya itu tidak seperti Traxxas. Kalau Traxxas itu langsung tempel, langsung tek-tek gitu. Kalau HBR enggak, dia tempel, meleot dikit, kita benerin dulu, kita raba-raba dulu, kita pastikan posisi kunciannya itu pas di lubang, dan baru kita tekan, cetak gitu. Repot. Nah, karena itu repot dan juga meminimalisir untuk maintenance agar lebih mudah. Di HBR 1001 ini mountingnya sudah kita ganti dengan magnetik. Kok bisa? Karena ini kan body Lexan, apa bisa dikasih magnetik nih? Om Ewa sudah riset selama beberapa minggu, ya kurang lebih hampir 7 hari lebih lah, mungkin kurang dari 2 minggu sih, untuk meriset gimana caranya bolak-balik revisi untuk melekatkan mount HBR 1001 ini melekat erat ke chassisnya dengan magnetik dan bisa meminimalisir perkabelan nanti. Nah ini teman-teman, Om Ewa akan sampaikan. Kita buka saja, cara bukanya gampang banget, tinggal kita tarik ke atas sekuat tenaga dan bisa terlepas seperti ini gitu. Untuk pemasangannya juga mudah nih teman-teman, langsung dia akan connect kembali. Nah kita akan bisa hidupkan perlampuannya kembali. Nah seperti ini teman-teman. Yap gitu. Jadi memang agak sedikit enak nih untuk kita memainten RC ini. Nah oh ya, sebelum kita buka, nah sebaiknya kita akan coba dulu ukur. Nah ini teman-teman yang belum pernah melakukan cornering bike, kita akan ukur dulu berat RC ini, distribusi beratnya. Kita menggunakan corner weight system dari Sky RC. Oke, kita akan coba ukur berat RC ini di tumpuan keempat rodanya, roda depan kanan kiri, roda belakang kanan kiri. Nanti kita akan lihat hasilnya berapa, karena ini memang custom, beberapa yang sudah kita ubah. Kita akan ukur dulu sebelum kita buka. Kenapa? Karena kita mau tahu dulu ya, biar teman-teman bisa melihat bagusnya tuh corner weight tuh bagaimana. Nah ini harusnya lebih condong berat di depan, harusnya. Kita akan uji ya, yuk. Kita akan ganti posisi mode view-nya dulu. Oke teman-teman, saatnya kita timbang corner weight nih. Ke empat roda ini kita akan timbang, nanti beratnya lebih condong ke depan, ke kiri, atau ke kanan, atau ke belakang nih teman-teman. Kita akan nyalakan dulu alatnya. Ini pakai Sky RC ya. Kita akan ambil RC-nya dan kita akan tempatkan di sini. Nah, nice. Kita akan posisikan dulu nih teman-teman untuk rodanya, pastikan dia pas di tengah-tengah alatnya ya, alat pengukurnya. Nah, kita akan pastikan dulu bebannya memang harus benar-benar center. Oke, kita akan lihat hasilnya nih teman-teman. Nih di sini. Mati.
Coba kita akan nyalakan lagi. Oke, kita akan nyalakan. Pastikan alatnya 00. Kemudian kita akan coba ukur. Nah, ini teman-teman, dapat data di sini untuk berat di bagian depan ini 1439 gram. Kanan dan kiri juga mirip nih teman-teman datanya, 1492. Kemudian total beratnya ini di angka 5,3 kilo ya, 5390 gram. Untuk berat paling belakang di rodanya 1244 dan di belakang samping kiri, samping kanan 1213, artinya 1213 gram. Ini 1242 gram. Nah, ini mirip. Teman-teman. Berat kiri, kanan, rodanya mirip dan sama. Ini untuk bagian depan jauh lebih berat ya. Wah, ini benar-benar dia center of gravity-nya udah di depan. Ini pas banget. Nah, ini sudah Om Ewa setting seperti ini. Kemudian distribusi berat kiri kanannya juga seimbang nih, teman-teman. 50-50% nih. Kedua roda kiri dan kanan ini sama, karena di kiri ini di angka 2,6812 gram, di sebelah kanan total beratnya di angka 2700 sekian gram. Kita akan lanjut untuk sepil bagian dalam HBR 1001. Oke teman-teman, ini untuk RC yang sudah kita buka cover bodinya ya. Nah, ini untuk spesifikasi teman-teman bisa lihat di sini. Oh ya, langsung dulu ke bodinya dulu ya. Ini masih sangkut paut dengan bodinya. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 titik magnetik untuk body mount si RC HBR ini. Nah, ini sudah include juga di bagian dalam bodinya ini teman-teman. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya Om Ewa fungsikan juga sebagai penyalur daya realistik lainnya di sini. Ini ada receiver. Ini receivernya HBR 1001 dan dia yang berfungsi dan bertugas untuk menyalakan realistik lamp di HBR ini teman-teman. Jadi dia ada daya yang diambil dari sini dan terbaca channelnya terbaca dari sini. Oke, kita akan lanjut ya. Ini untuk positif dan negatif daya untuk receiver ini. Kemudian ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Dan ini penguat saja untuk HBR. Ini juga sebenarnya dipakai penguat, tetapi ini difungsikan juga untuk soket. Nih, ini ada 2 soket dan ini ada 2 soket channel 1, channel 2. Ini untuk kutub positif dan kutub negatif. Ini untuk channel ketiga dan channel keempat nih teman-teman. Seperti ini untuk perlampuannya ya, agak sedikit ruwet dan ruwet. Di sini juga ada modul untuk lampu bumper nih teman-teman. Di sini ini ada modul untuk lampu bumpernya ada di sini dan disalurkan langsung ke sini untuk disambungkan modul bumper di bagian chassis. Oke, ini teman-teman untuk kitnya. Semoga nanti bisa sedikit ada gambaran buat teman-temannya. Ini sudah menggunakan motor di upgrade ke Fusion Pro yang 540 spesifikasi, ini di 2300 kV. Kemudian servo kita menggunakan servo Power HD 30 kilo. Kemudian untuk receiver kita menggunakan Traxxas TQ1 receivernya ya. Ini adalah modul winch. Ini 2 modul winch Om Ewa jadikan 1 plus inverternya di dalam sini sudah di custom juga. Nah, ini inverter dan modul winch custom Om Ewa Project ini sudah ada di sini untuk mengakomodir winch di bagian belakang dan winch di bagian depan. Serta untuk perlampuan lampu di bagian depan dia koneknya ke sini teman-teman. Oke, sebentar. Ke sini. Ini ada untuk channel lampu bumper ya. Ini lampu bumper fog lamp dan lampu tengahnya. Lampu bumper tengah. Oke. Ini servonya kita menggunakan servo Surpass Hobby yang 9 gram sudah metal gear. Sebenarnya tidak ada banyak ubahan seperti HBR biasa teman-teman. Jadi tidak ada yang spesial di sini, hanya upgrade elektrikal saja ya. Nampak elektrikal saja kita upgrade di sini untuk Surpass, receiver, modul servo, winch, ini untuk motor, servo depan dan seperti itu. Nah, untuk bagian bawah kita akan sepilkan nih teman-teman. Di bagian bawah kita menggunakan gardan. Ini gardannya menggunakan gardan upgrade dari Traxxas, dia sudah metal plus ini bahannya brass. Jadi dia sebagai
counterweight. Nah sorry, dia sebagai counterweight. Nah ini yang berfungsi untuk memberatkan titik beratnya di gardan. Jadi gardan itu memang harus berat teman-teman, karena agar RC-nya itu tidak terangkat, tidak mudah terangkat ya. Ini gardannya berat, dia sudah menggunakan bahan dari Kuningan. Harga gardan Traxxas ini lumayan, bisa check out di sini untuk harganya. Harga gardan Traxxas depan belakang, kemudian nanti ditambah dengan bearingnya. Nah bearingnya sudah kita ganti juga. Oke, untuk link tidak ada ubahan teman-teman. Linknya nih masih link menggunakan HBR 1001 yang sudah metal. Kemudian di kopelnya ada ubahannya. Ini kopelnya menggunakan kopel Bandito dengan model boom racing Voodoo. Ini yang agak sedikit effort, kita mengganti kopel ini harus melakukan custom di asnya sini. Nah ini memang customan. Nanti kalau teman-teman misalkan mau ganti kopel metal di HBR 1001 nya, teman-teman bisa order shaft kopelnya ini di Om Ewa, bisa ada di toko online ya. Oke, yang ini untuk upper linknya Om Ewa warnai dengan warna merah, dan panhardnya pun dengan warna merah agak lebih eye catching seperti itu. Ini ada axle guard dan ini ada side plate guard. Nah ini teman-teman untuk winch di bagian belakang seperti ini winch warna Cinaan dan sudah tertempel dan terpasang apik banget di bagian belakang. Oh ya, tadi Om Ewa akan mensepilkan penguat dari bumper. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini penguat dari bumper. Om Ewa menggunakan epo putih yang dicorkan ke sini, ke bagian sini untuk mengisi lubang celahnya di bagian sisi dalam, sisi luar juga. Nah ini memang sudah full padat ya, seperti ini plastik yang sudah dicor seperti itu. Ini benar-benar full padat dan sudah tidak melayat-melayat lagi. Ini benar-benar kuat nih teman-teman. Nah ini oke, untuk gearbox, oh iya sampai kelupa, ini gearboxnya kita menggunakan gearbox Traxxas. Ini gearbox Traxxas dengan full metal, speknya seperti ini teman-teman. Ini gearbox Traxxas yang lumayan agak sedikit mahal ya. Gearboxnya sendiri harga jutaan. Nah ini gearbox Traxxas full metal. Enaknya gearbox ini di shifternya kita mendapatkan dog shifter metal, kita mendapatkan yes shifter metal, dan kita mendapatkan juga as shifternya juga sudah metal, dan semuanya full metal dan sudah full grease juga. Oke. Oh ya, setupnya di sini sudah sangat ringan nih teman-teman. Jadi Om Ewa menggunakan sistem gearbox yang mudah digerakkan, jadi tidak ada yang seret-seretnya di sini teman-teman. Nah ini sangat mudah untuk diputar pakai tangan seperti ini. Ini menandakan bahwa gearbox dari HBR 1001 ini sudah terinstall dan tersetup dengan apik, karena gearboxnya tidak ada suatu hambatan apapun yang mengganjal perputaran roda sampai ke gardan seperti ini. Sangat ringan nih teman-teman. Oh ya, shocknya ini sudah menggunakan shock oil base ya. Ini sudah di setup shock oilnya, ini masih menggunakan shock bawaan si HBR 1001 ini teman-teman, karena shocknya dirasa masih cukup mumpuni lah. Oh ya, di sini ada plat metal, ini untuk dudukan daripada si winch. Nah agar dia tidak mudah patah, karena winch ini akan bertumpu pada plastik di sini. Nah plastiknya kita perkuat dengan plat aluminium dengan ketebalan 2 mili ya. Oke, nampak lumayan nih teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini memang kelihatannya ya simple ya, gampang ya, memang gampang, tapi pengerjaan ini percayalah teman-teman, ini butuh riset, waktu, upaya, dan ya perjuangan lah, karena memang untuk mewujudkan seperti ini tidak ada gambaran suatu apapun atau percontohan suatu apapun, ini murni untuk karya ya, karena bagaimana caranya body ini bisa masuk, bagaimana caranya winch ini bisa simpel. Oh ya, untuk winch kita bisa permudah nih, di sini ada soket base soket, semua perlampuan depan dan belakang soket base soket nih teman-teman. Nah gunanya apa? Ketika kita mau maintenance winch atau winchnya ini mungkin agak bermasalah, kita bisa lepas seperti ini dengan sangat mudah. Winchnya bisa terlepas. Ketika kita mau menyambungkan kembali juga sangat mudah. Nah ini Om Ewa sudah pikirkan seperti itu agar lebih mudah soket base soket nih, sampai lampu depan pun
misalkan bumper di maintenance, nanti ini semua soket bisa dilepas. Nah, ini soket base soket lumayan nih teman-teman untuk pengerjaannya juga, dan sudah nampak lebih mudah sekali kita memasangkan bodi ini secara mudah ya. Kita pun mudah banget nih. Oke teman-teman, seperti itu untuk gambaran di HBR 1001 Ford Bronco ini. Oke teman-teman, kita sampai di kesimpulan untuk RC ini. Nah ini teman-teman, gimana nih RC ini? Kalau Om Ewa sih lumayan cukup puas ya, karena Om Ewa sudah membuild ini dan mencurahkan sebagian besar idenya dan bisa terrealisasikan, dan cukup puas dengan hasilnya sih kalau Om Ewa. Kalau teman-teman gimana kiranya? Mungkin teman-teman punya gambaran lain ya, silakan. Karena semua RC ini dibangun dengan kreativitasnya masing-masing ya teman-teman. Jadi memang tidak ada yang katanya ini oh jelek, tidak ada yang katanya ini oh ini bagus, oh ini lebih gini ya, itu selera, karena semua itu selera. Dan ini hanya untuk gambaran aja buat teman-teman semua yang memiliki HBR 1001. Ini gambaran upgradean yang Om Ewa buat, dan teman-teman bisa melakukan jauh lebih daripada ini, karena aku yakin teman-teman memiliki kualitas kreativitas yang jauh lebih bagus lagi ya, sekiranya seperti itu. Nah ini teman-teman untuk upgradean yang seperti ini, dan budgetnya berapa teman-teman bisa hitung sendiri, nanti Om Ewa akan kasihkan biayanya berapa di situ. Iya, teman-teman yang suka dengan video ini silahkan klik like dan subscribe buat mendukung channel ini, biar nanti bisa jauh lebih berkembang lagi, memberikan inspirasi buat teman-teman, gambaran buat teman-teman yang lagi pemula RC, yang memiliki RC kebetulan sama punya ada sedikit gambaran untuk mau di-upgrade seperti apa. Oke gitu teman-teman, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa next time lagi, sampai jumpa untuk kesempatannya. Terima kasih yang sudah nonton ini dari awal sampai akhir, terima kasih juga yang tidak skip juga, terima kasih juga buat teman-teman semua supportnya. Salam satu hobi, salam satu remote, see you next time. Jangan lupa di like dan subscribe ya, ini akan membantu per-upgradean selanjutnya. Kalau enggak, kita kukut YouTube-nya. Oke, see you next time. Bye-bye. See you, bye. Training HBR Ford Bronco. Oh ya, belum dites gimana impresi ini RC-nya ya. Oke, kita akan coba tes, kita akan nyalakan transmitternya. Oke, sudah nyala. Oke, kita akan cek pakai apa ya, pakai ini aja lah. Bentar, kita akan copot dulu. Oke, sip. Nah ini ya, kita akan coba jalankan sepelan mungkin ya. Aku percaya sih, karena ini kan pakai Fusion Pro ya. Ya siapa yang nggak percaya sama Fusion Pro, tenaganya kayak gitu. Kalau nggak percaya sih kalian kebangetan, kurang tinggi sepertinya. Nah ini gimana, setuju lah. Ini paling pelan, torsi paling pelan. Oke, cek. Ya kayak gini lah Fusion Pro, yang nggak bakalan bisa komplain sih. Ini mah luar biasa sekali ya. Cakep, performa cakep ya. Tebusannya mahal ya. AdSense YouTubeku nggak nyampe nih kalau buat HBR kayak gini, upgrade hidden kayak gini nih teman-teman. YouTube tuh sebulan 15.000 cuy, butuh berapa tahun buat ngupgrade kayak gini coba. Kalau nggak pakai dana pribadi yang nggak mungkin dari YouTube lah. Ini teman-teman, malah curhat. Makanya di like dan subscribe ya. Manis. mundur. Banyak, lumayan gigitannya cuy. Cakep. Oke, nice.